Halo, perkenalkan nama saya Avelina Oktaviani Gerong, kelas A2, NIM 19104168875, mata kuliah Manajemen Operasi 2, dosen Pak Adi Mursalin, SEMM. Di video ini saya akan membacakan hasil jawaban UTS Manajemen Operasi 2 yang diberikan oleh Bapak Adi Mursalin, SEMM. Soal yang pertama, studi kasus 1. Diketahui masalah penugasan produksi kue perusahaan Si Coco yang mana dibantu oleh 4 karyawannya, diantaranya Pak Ijo, Pak Ijah, Wanto, dan Wanti, yang akan diberdayakan di bagian adonan, memasak, memotong atau membentuk dan mengemas dengan rincian upah per hari Rp1.000 sebagai berikut. Karyawan Pak Ijo, pekerjaan sebagai adonan 65, memasak 50, memotong 60, mengemas 70. Karyawan Pak Ijah, pekerjaan sebagai adonan 55, memasak 45, memotong 60, mengemas 55. Karyawan Wanto, pekerjaan sebagai adonan 50, memasak 60, memotong 75, mengemas 70. Karyawan Wanti, pekerjaan sebagai adonan 40, memasak 55, memotong 65, mengemas 60. Tentukan pengalokasian optimal pekerjaan ke karyawan agar diperoleh biaya upah paling murah. Selesaikan masalah penugasan di atas menggunakan metode Hungarian. Jawabannya, langkah yang pertama, mencari biaya terkecil untuk setiap baris, kemudian menggunakannya untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama. Langkah kedua, memastikan semua baris dan kolom sudah memiliki nilai 0 dan ternyata kolom 4 dan 5 belum memiliki nilai 0. Dengan demikian perlu dicari lagi nilai terkecil pada kolom tersebut. Untuk selanjutnya digunakan untuk mengurangi semua nilai yang ada pada kolom tersebut. Langkah ketiga, memastikan atau mengecek lagi tabel penugasan apakah sudah memiliki nilai 0 yang sesuai dengan jumlah sumber daya yang juga tercermin dengan jumlah barisnya. Langkah keempat, karena belum optimal, maka langkah selanjutnya adalah menarik garis yang menghubungkan minimal 2 buah nilai 0. Langkah kelima, perhatikan nilai-nilai yang belum terkena garis. Pilih nilai yang paling terkecil. Kemudian nilai 10 tersebut dipergunakan untuk mengurangi nilai-nilai lain yang belum terkena garis dan digunakan untuk menambah nilai-nilai yang terkena garis ganda. Langkah keenam, apakah sudah ditemukan nilai 0 sejumlah atau sebanyak sumber daya yang juga tercermin dengan jumlah barisnya, mulai dari baris yang hanya memiliki 1 nilai 0. Kesimpulannya, maka pengalokasian optimal pekerjaan terhadap 4 karyawan tersebut adalah 215 dikali 1000 sama dengan 215.000 per hari. Studi kasus 2. Seorang manajer pemasaran ingin menempatkan 4 orang salesman-nya di 4 daerah pemasaran produknya. Penempatan salesman tersebut didasarkan pada perolehan nilai keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh oleh setiap salesman di setiap daerah pemasaran berdasarkan prestasi kerja mereka saat ini dan pengenalan terhadap masing-masing daerah pemasaran tersebut. Bila data perolehan keuntungan dari setiap salesman di setiap daerah pemasaran seperti yang tersaji pada tabel 1, tentukan penugasan salesman yang harus dibuat oleh sang manajer agar keuntungan yang diperoleh maksimal. Tabelnya yaitu lokasi atau salesman. Salesman 1, lokasi 1 1000, lokasi 2 900, lokasi 3 1100, lokasi 4 900. Lokasi atau salesman 2, lokasi 1 1100, lokasi 2 1000, lokasi 3 950, lokasi 4 950. Lokasi atau salesman 3 1050, lokasi 2 950, lokasi 3 900, lokasi 4 1050. Salesman 4, lokasi 1 1150, lokasi 2 1000, lokasi 3 950, lokasi 4 1000.
Jawabannya, tujuan yang ingin dicapai dalam penugasan salesman di atas adalah diperolehnya keuntungan yang maksimal, sehingga masalah ini tergolong dalam masalah maksimisasi. Langkah pertama untuk menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan metode Hungarian adalah menentukan nilai terbesar dari setiap baris dengan hasil sebagai berikut. Baris pertama 1100, baris kedua 1100, baris ketiga 1050, baris keempat 1150. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai keuntungan pada baris 1 dikurangkan dari 1100, baris 2 dikurangkan dari 1100, baris 3 dikurangkan 1050, dan baris keempat dikurangkan dari 1150. Selanjutnya, diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Ternyata pada tabel 2 terlihat bahwa kolom 2 belum mempunyai nilai 0, sehingga perlu ditentukan tentukan nilai terkecil dari kolom tersebut, yaitu 100. Setiap nilai pada kolom 2 dikurangkan dengan 100 sehingga diperoleh hasil berikut. Sekarang lihatlah apakah ada 4 nilai 0 pada tabel 3 di mana keempatnya berada pada baris dan kolom yang berbeda. Sebagai langkah terakhir adalah penentuan penugasan salesman ke daerah pemasaran berdasarkan pada nilai-nilai 0 tadi. Dimulai dengan jumlah nilai 01 yaitu baris 1 dan 4, yang berarti salesman 1 ditempatkan di daerah pemasaran 3, salesman 4 ditempatkan di daerah pemasaran 1. Untuk baris kedua terdapat 2 nilai 0, tetapi karena daerah pemasaran 1 telah diberikan kepada salesman 4, maka salesman 2 ditetapkan di daerah pemasaran 2, dan yang terakhir salesman 3 ditempatkan di daerah pemasaran 3. Berdasarkan penugasan yang dibuat di atas, maka nilai keuntungan yang akan diperoleh adalah 1100 ditambah 1000 ditambah 1050 ditambah 1150 sama dengan 43.000. Soal teori. Yang pertama, apakah peramalan itu? Jawabannya, peramalan adalah suatu teknik analisa perhitungan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif untuk memperkirakan kejadian di masa depan dengan menggunakan referensi data-data di masa lalu. 2. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis peramalan. Jawabannya, jenis-jenis peramalan ada 3, yaitu peramalan jangka panjang, yaitu yang mencakup waktu lebih besar dari 18 bulan. Yang kedua, peramalan jangka menengah, yaitu mencakup waktu antara 3 sampai 18 bulan. Yang ketiga, peramalan jangka pendek, yaitu mencakup jangka waktu kurang dari 3 bulan. 3. Mengapa strategi peramalan sangat urgen atau penting bagi perusahaan? Jawabannya, untuk menentukan tingkat produksi dari barang atau jasa yang perlu disiapkan untuk masa datang. Penentuan tingkat produksi yang merupakan tingkat penawaran dipengaruhi oleh jumlah permintaan pasar yang dapat dipenuhi oleh perusahaan. 4. Jelaskan pendekatan peramalan yang digunakan. Pendekatan peramalan yang digunakan ada 2, yaitu peramalan secara kualitatif dan peramalan secara kuantitatif. Peramalan secara kualitatif maksudnya adalah peramalan yang menggunakan pendapat dan analisis yang deskriptif. Sementara peramalan kuantitatif yaitu peramalan yang berkaitan dengan hitungan matematis. 5. Jelaskan 8 tahap dalam melakukan peramalan. Jawabannya, yang pertama, menentukan tujuan peramalan. Yang kedua, mengevaluasi dan menganalisis data yang sesuai. Yang ketiga, memilih dan menguji metode peramalan. Yang keempat, menghasilkan peramalan. Yang kelima, memantau keakurasian peramalan. Terima kasih.